Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham sebanyak 20 saham untuk sama-sama kita pantau 20 Agustus 2021 saham tersebut. 20 saham ini merupakan rekomendasi teman-teman dari grup WA untuk dianalisa teknikalnya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama, tetap stay tune. Oke teman-teman, hari ini lumayan dalam ya, IHSG di bawah turun ya. Hari ini closing di angka 5.992. Di video sebelumnya kemarin saya sudah mengulas analisa teknikal IHSG, bahwasanya jika tidak mengalami breakdown dari 6.032 dan lebih tepatnya juga tidak breakdown dari MA90 yaitu di 6018, maka jika itu terjadi akan turun terdekatnya yaitu di 5.980-an. Saya kemarin sempat menyebutkan demikian. Ternyata hari ini terjadi ya. Sudah menutup gap up di rank angka 6.057 sampai dengan 6.032 ya. Gap up tersebut sudah ditutup. Bagaimana ke depannya? Menurut saya besok jika tidak mampu breakout dari 6.018 ya, jika tidak mampu breakout dari 6.018 yaitu dari MA90, menurut saya akan terjadi pergerakan IHSG turun hingga 5.940-an dan di 6.014 atau 6.018 ya. Pergerakannya akan di sekitar situ ya, jika tidak mampu breakout dari MA90 dan tidak mampu breakout dari resistance trendline ini ya, yang garis kuning ini. Kenapa hari ini turun begitu dalam? Ya karena memang hari ini lumayan tekanan jualnya lumayan tinggi ya, sehingga terjadi penutup gap, kemudian terjadi breakdown dari bekas resistance trendline sebelumnya yang warna kuning ini, dan juga breakdown dari MA90 ya, sehingga turunnya begitu dalam. Nah, untuk besok saya ulangi lagi, jika tidak mampu breakout dari 6.018, tidak mampu breakout dari resistance trendline warna kuning ini, kemudian tidak mampu breakout dari bekas gap up-nya tersebut, maka menurut saya pergerakan IHSG akan berada di rank 6.018 hingga 5.940 ya, 47 atau 45. Menurut saya seperti itu ya. Ya mungkin bisa jadi ke area demand selanjutnya ya. Cuman jangan langsung berspekulasi seperti itu dulu. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Cuman saya memberi gambaran bahwasanya pergerakannya akan seperti itu di rank 5.947 hingga 6.018. Jika tidak mampu breakout dari 6.018, tidak mampu breakout dari resistance trendline warna kuningnya, dan tidak mampu breakout dari bekas gap up-nya ya. Untuk IHSG seperti itu. Oke, hari ini saya akan membahas 20 saham yang mana saham tersebut adalah rekomendasi dari teman-teman di grup WA saya. Mereka meminta saya mencoba menawarkan 20 saham ya untuk dianalisa sesuai dengan nama-nama saham yang mereka rekomendasikan. Yang pertama yaitu ada saham BBRI ya, saham BBRI. BBRI hari ini closing di angka 3.880 ya. Sebentar saya coba ganti, ini BBRI time frame 1 hari. Oke. BBRI hari ini closing di angka 3.880 ya. Hari ini penurunannya membentuk gap down ya, yang mana sebelumnya closing di angka 4.070 dan ternyata pembukaannya di 4.020 sehingga terjadi gap down ya, dan berakhir dengan closing di angka 3.880. Dan hari ini ternyata
breakdown penurunan hari ini masuk kembali ke area sideways sebelumnya, yaitu sideways di rank angka 3.940 hingga 3.700 ya. Penurunannya memasuki kembali area sideways-nya, yaitu di kotak putih ini ya. Untuk BBRI tidak mampu breakout dari 4070 sehingga terjadi penurunan. Untuk BBRI seperti itu. Kemudian jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum mengalami dead cross, namun di MACD-nya, dua sinyal MACD belum berada di atas histogram ya. Jadi indikasinya ya masih berada di area downtrend-nya. Ya, jika dilihat memang masih berada di area di channel downtrend ya. Dan besok, menurut saya besok jika mengalami breakdown dari 3.870 ya, kemungkinan ada potensi terdekatnya yaitu penurunannya hingga ke 3.840 ya. Jika 3870 di breakdown ya. Ya, intinya adalah BBRI akan bergerak sideways ya. Sideways di rank 3.700 hingga 3.940 dengan catatan tidak breakdown dari 3.700. Maka pergerakannya masih akan sideways ya. Dan bagusnya sebenarnya ya breakout dari 3.940. Namun ketika di breakout pada tanggal berapa ini? Tanggal 18 Agustus ya. Ternyata tidak mampu breakout dari resisten 4.070 sehingga dibawa turun hari ini. Oke, untuk BBRI saya rasa seperti itu. Selanjutnya yaitu saham ERA. Saham ERA hari ini closing di angka 600 ya. ERA closing di angka 600, closingnya hijau ya, tutupnya dalam keadaan hijau. Oke, jika dilihat dari strukturnya ya, ERA closing di area demand, yaitu area demandnya di angka 580 hingga 605. Hari ini tidak mampu breakout dari area demandnya ya, yaitu 605. Ini merupakan area demand yang kuat ya menurut saya. Jika nanti terjadi breakdown dari 580, maka penurunan terdekatnya di 560 ya. Catat, jika breakdown dari 580, maka penurunan selanjutnya akan turun ke 560. Nah, lain ceritanya jika mengalami breakout dari 605, maka ada potensi kenaikannya hingga ke terdekatnya di 630 atau 635 atau 640 ya, jika mengalami breakout dari 605. Karena apa? Karena 605 hingga 580 ini merupakan area demand yang kuat ya. Area demand yang kuat. Jika mengalami breakout ya, maka akan terjadi kenaikan yang lumayan. Kita lihat historinya nih. Ketika mengalami breakout tanggal 28 Juli 2021 sehingga kenaikannya melejit. Kemudian ini ketika mengalami breakout di tanggal 10 Juni 2021 sehingga mengalami kenaikan yang lumayan ya. Nah, ketika mengalami breakdown ini terjadi pantulan kembali di angka 560. 560 ini juga merupakan titik support yang menurut saya lumayan kuat ya, karena ketika menyentuh 560 historis sebelumnya mengalami kembali rebound ya. Jadi kuncinya adalah jika breakdown dari 580 maka akan punya potensi turun ke 560. Dan jika mengalami breakout dari 605 maka ada potensi terdekatnya yaitu kenaikan hingga 630 hingga 640. Dan hati-hati, saya mengingatkan hati-hati jika mengalami breakdown dari 560. Jika mengalami breakdown 560, maka yang terjadi adalah membentuk pola head and shoulder ya. Pola head and shoulder. Tapi sebelum saya membahas itu lebih jauh ya, kita simak dulu ya beberapa hari ini. Apakah mengalami breakout dari 605 atau mengalami breakdown dari 580 ya. Kita simak dulu beberapa hari ke depan. Oke. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya belum mengalami yang namanya golden cross ya,
kemudian dari MACD 2 signalnya sudah dead cross. Menurut saya jika MACD-nya tidak bisa kembali ke atas, dua sinyal MACD tidak kembali ke atas histogram, maka ada potensi penurunan ya. Dan dari stochastic RSI-nya pun menurut saya sepertinya akan melanjutkan penurunan ya, sepertinya ya. Namun semua harus kita lihat beberapa hari ke depan. Ya, kuncinya di 580 dan 605 untuk ERA. Oke, selanjutnya yaitu saham BBKP. Saham BBKP. BBKP hari ini closing di angka 545. Kalau tidak salah kemarin saya sudah mengulas ya BBKP, bahwasanya BBKP di dua candle terakhir kemarin membentuk bearish engulfing ya, yang mana saya mengatakan bahwasanya bearish engulfing itu ada potensi untuk turun kembali. Ini dia dua candle terakhir ini membentuk bearish engulfing, dan hari ini benar ternyata mengalami penurunan dengan membentuk gap down yang lumayan dalam ya, disertai dengan breakout dari 560. Maka menurut saya ada potensi BBKP ini menutup gap up ya di 540 hingga 525, dengan catatan tidak mampu breakout dari 560 ya. Ya, kalau ada breakout dari 560 ya kemungkinan ada potensi untuk menutup gap down. Gap down-nya di rank angka 585 hingga 545 ya. Coba kita lihat dari stochastic RSI-nya. Dari stochastic RSI-nya ya belum ada indikasi untuk golden cross-nya, malah indikasinya adalah akan melanjutkan penurunan. Kemudian dari dua signal MACD pun sedang menukik ke bawah ya garis birunya, sinyal birunya, dan kemudian histogramnya pun sudah mengalami warna hijau yang redup. Jadi menurut saya potensi turun masih ada ya, potensi turun masih ada, kemungkinan terdekatnya yaitu menutup gap up yang mana di angka rank 540 hingga 525. Ya, tapi bagus ya jika nanti mampu breakout dari 560. Apalagi mampu closing dengan menutup gap up, menutup gap down maksud saya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan mengulas saham BRMS. Saham BRMS. BRMS hari ini closing di angka 89 ya. Jika dilihat dari struktur besarnya masih di channel uptrendnya ya untuk BRMS. Masih di channel uptrendnya. Ya, sepertinya sudah pernah saya ulas ya BRMS ini sebelumnya. BRMS ini menurut saya, sebentar saya hapus dulu ini ya supaya jelas gambarnya. BRMS ini menurut saya kalau dia ada struktur kecilnya ini membentuk pola head and shoulder ya. Bisa juga ini, sebentar saya coba gambar. Ini. Di sini ada support yaitu di angka 92. Ketika di breakdown, nah ini adalah indikasi yang kurang baik ya menurut saya, tapi masih ditahan oleh support trendline-nya. Support trendline dari channel uptrendnya yaitu di ini garis putih ini ya, masih ditahan. Jika besok mampu breakout dari 92, closing breakout dari 92, menurut saya masih ada potensi kenaikan ya, masih ada potensi kenaikan ya, ya minimal di angka 95 ya, jika mampu breakout dari 92. Karena jika dilihat dari ini, sebentar saya coba gambarkan ya. Ini membentuk menurut saya ya, ini membentuk inverted cup handle ya. Ini dia. Ya. Ini. Dari dua bentuk itu menurut saya membentuk inverted cup handle. Bagusnya menurut saya jika mampu breakout dari 92 ya. Mampu breakout, closing breakout ya. Karena hari ini penurunannya ditahan oleh channel support uptrendnya. Kalau
channel support uptrendnya ini di breakdown, maka menurut saya akan melanjutkan penurunan hingga ke terdekatnya di sini di 82 terdekatnya ya untuk BRMS seperti itu. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya masih menukik menuju ke bawah ya, belum ada indikasi golden cross. Kemudian dari MACD-nya pun dua sinyal MACD masih di bawah histogram ya, masih di bawah histogram. Menurut saya wait and see dulu ya. Bagi yang belum punya barang jangan buru-buru beli ya. Jangan buru-buru beli. Kemudian untuk saham agro. Selanjutnya saham agro. Saham agro hari ini closing di angka 2000 ya. Yang mana pada tanggal 18 Agustus kemarin breakdown dari area demand-nya, yaitu breakdown dari 2180 sehingga hari ini closing di angka 2000 ya, masuk ke area demand selanjutnya, yaitu demand di angka 2020 hingga 1850 ya. Ini adalah demand yang menurut saya patut diperhatikan ya. Jika breakdown dari 1850 ya kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Namun jika nanti breakout dari 2000 ya terdekatnya bisa kemungkinan kembali ke 2170 ya. Terdekatnya di situ. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya pun sudah mengalami jenuh jual. Kemudian dilihat dari MACD-nya pun sebenarnya terjadi dead cross ya. Dead cross sebelumnya ya. Namun dua sinyal MACD ini masih berada di atas histogram ya. Potensi kenaikan sih masih ada, namun besar atau tidaknya saya tidak tahu. Yang pasti jika tidak breakdown dari 1850 ada potensi untuk naik ke 2170 atau 80 ya. Menurut saya seperti itu untuk agro ya. Hati-hati kalau sudah breakdown dari 1850. Kemudian selanjutnya yaitu saham BABP. Saham BABP. BABP hari ini closing di angka 374. Penurunan hari ini membentuk gap up, yaitu gap up dari 402 ke 390. Hari ini memasuki area demand ya. Area demand di rank angka 342 hingga 382 ya. Jika indikasi yang tidak baik ya, jika mengalami breakdown dari 342. Namun kalau belum breakdown dari 342 ya mungkin pergerakannya masih akan sideways di area demand tersebut ya. Pergerakannya akan sideways di area demand tersebut. Ini ya. Menurut saya seperti itu. Dan jika dilihat dari trend line-nya, garis trend line-nya yaitu support trend line, di sini saya menggambar garis trend line support trend line-nya yaitu warna putih. Jika di breakdown ya, jika ini di breakdown maka ada potensi turun ke 342 ya. Jika support trendline ini di breakdown maka ada potensi turun ke 342 ya. Nah, jika mampu breakout dari area demand-nya ini yaitu di angka breakout dari 382 maka ada potensi menutup gap up, gap down maksudnya. Menutup gap down di rank 390 hingga 402 jika breakout ya. Jika breakout dengan volume pembelian yang melejit. Hati-hati jika mengalami breakdown dari support trend line-nya karena penurunan selanjutnya bisa ke 342. Jika 342 di breakdown maka menurut saya potensi penurunannya hingga ke 306. Untuk BABP seperti itu. Kemudian dilihat dari stochastic RSI-nya sudah mengalami jenuh jual ya. Namun di MACD-nya mengalami dead cross ya. Namun dua sinyal MACD masih di atas histogram ya. Yaitu tadi menurut saya potensinya adalah
jika mampu breakout dari 382, maka ada potensi untuk menutup gap down di 390 hingga 402. Namun jika mengalami breakdown dari support trendline-nya ini, yaitu garis putih ini, maka ada potensi ke 342 penurunannya. Oke, selanjutnya yaitu saham BRIS. Saham BRIS. Oke, saham BRIS hari ini closing di angka 2060 ya. Sepertinya saya sudah pernah membahas ya ini saham BRIS. Maaf batuk. Saham BRIS ini sebelumnya ya di area ini, sebentar saya tunjukkan. Di area ini membentuk pola inverted cup handle ya. Saya menyebutnya seperti itu. Jadi penurunannya adalah sama tinggi dengan headnya ini ya, area headnya ini dari bawah, dari garis kuning ini ke resisten atasnya ini ya. Maka jika diturunkan ke sini, ke bawah ini, maka potensi penurunannya yaitu ke 2060. Ternyata hari ini dicapai ya. Hari ini penurunan tersebut dicapai ya. Bagaimana besok? Ya menurut saya jika tidak breakdown dari 2040, maka ada potensi melanjutkan, menurut saya ada potensi naik ke 2150 ya. Potensi ya, belum pasti. Karena apa? Karena area ini adalah merupakan area demand. Akan bagus jika kembali masuk ke area demand ini ya. Akan bagus jika kembali masuk ke area demand ini ya. Tapi belum pasti naik. Saya hanya mengatakan jika mampu masuk ke area demand ini, maka ada potensi untuk konsolidasi terlebih dahulu di area demand ini. Namun, jika breakdown dari 2040, maka ada potensi bergerak di range 1950 hingga 2040 ya. Seharusnya jika mengukur dari headnya ini ya, dari maksudnya dari cupnya ini, potensi penurunannya sudah selesai ya, seharusnya. Namun jika nanti ada terjadi reversal ya, yang harus dilalui adalah area angka 2150. Itu harus di breakout terlebih dahulu ya. Dan jika dilihat dari Stochastic RSI-nya sudah mengalami jenuh jual, dan dua sinyal MACD sudah mengalami dead cross sebenarnya, cuman dua sinyal MACD ini belum berada di bawah histogram ya. Jadi menurut saya kemungkinan ada potensi naik hingga 2150 untuk terdekatnya ya. Jika 2150 ini mampu di breakout, maka ada potensi masuk kembali ke area demand sebelumnya, yang sekarang bisa disebut merupakan area supply ya. Namun jika mengalami breakdown dari 2040, maka pergerakannya kemungkinan ada di rank 2040 hingga 1950. Untuk BRIS seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saham FRAN. Saham FRAN hari ini closing di angka 123. Ketika menyentuh area demand, sebentar saya coba berikan garis ya. Ini dia. Ketika menyentuh area demand ini, ternyata FRAN mengalami kenaikan ya. Tadinya turun, kemudian rebound ya, berusaha rebound untuk hari ini ya. Closingnya di angka 123. Jika dilihat dari Stochastic RSI-nya sudah mengalami jenuh jual. Di sini terlihat sepertinya akan terjadi indikasi golden cross di Stochastic RSI-nya. Namun di dua sinyal MACD mengalami dead cross. Nah, tapi dua sinyal MACD ini masih berada di atas histogramnya ya. Dan jika dilihat, jika saya coba buat garis trendline, FRAN masih berada di channel uptrendnya
ya. Friend masih berada di channel uptrendnya. Jika besok mampu breakout dari 127, ada kemungkinan akan menuju ke menurut saya friend seperti itu ya. Jika nanti mampu breakout tidak breakdown dari 119, kemudian ada potensi naik hingga ke 135 terdekatnya ya. 135 terdekatnya ya. Menurut saya seperti itu ya untuk friend untuk jangka pendeknya ya. Di sini juga sudah terlihat jenuh jual, namun di MACD-nya masih belum ada indikasi untuk mengalami golden cross ya. Oke, untuk friend saya rasa cukup. Selanjutnya yaitu saham TOYS. TOYS. Oke, hari ini TOYS closing di angka 95 ya. Namun kalau dilihat secara struktur besarnya ya, masih mengalami downtrend ya untuk TOYS. Hari ini closing di angka 95. Jika dilihat sebenarnya TOYS ini membentuk pola cup handle menurut saya. Ya, ini dia. Cup handle. Bagaimana target kenaikannya? Target kenaikannya ya, kalau teori cup handle seperti ini. Kenaikannya yaitu sama tinggi dengan tingginya ini. Handle-nya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ya. Menurut saya seperti ini. Ya, kemungkinan besok kalau dibawa naik atau besok akan naik ya, kemungkinan terdekatnya di 105 ya. Di situ resisten terdekatnya kemungkinan akan menyentuh, dan menurut saya ya di sinilah 96. Kalau target dari cup handle-nya ya di 96 ya. Tapi kalau misalnya besok adalah volume pembeliannya melejit kembali ya, menurut saya ada potensi ke 105. Ini dia 106 ya, di resisten terdekatnya. Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual sebenarnya ya. Sudah mengalami jenuh jual, jadi nanti ketika diberi kesempatan naik hingga 105 ya, mungkin bisa teman lah bisa mengaturnya apakah akan TP atau tidak ya, karena di stokastik RSI-nya sudah mengalami jenuh jual. Dan dilihat dari MACD-nya pun masih berada di bawah histogramnya ya, belum berada di atas histogramnya ya. Ya, kemungkinan kalau nanti ada ada kesempatan diberi naik hingga 105 ya, kalau teman-teman ingin TP boleh TP ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mau TP, masih punya target kenaikan selanjutnya ya, bebas itu. Oke, untuk saham TOYS. Selanjutnya yaitu saham BBYB. Saham BBYB. Saham BBYB hari ini closing di angka 1330 ya. Sebelumnya beberapa hari yang lalu sebelumnya saya pernah mengulas BBYB. Jika breakdown dari angka ini 1475, maka ada potensi penurunan. Ternyata benar, BBYB mengalami penurunan hingga ke 1330 dengan penurunan membentuk gap down ya. Gap down dari 1425 hingga 1395 ya. Oke. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya, indikasinya masih melanjutkan penurunan ya. Kemudian dari MACD-nya, dua sinyal MACD sudah berdekatan, dan kemudian histogram MACD-nya pun sudah warna hijau sudah mulai pudar, maka ada potensi menurut saya ada potensi untuk melanjutkan penurunan ya. Ya, minimal terdekatnya di mungkin target penurunannya hingga menutup gap up yang dibentuk ini ya, yaitu di rank 1235 hingga 1025 ya.
Menurut saya seperti itu. Tapi jika mampu breakout dari 1385, kemungkinan akan menutup gap down terlebih dahulu hingga 1420 ya. Oke. Untuk BBYB seperti itu. Selanjutnya yaitu saham CTRA. Sorry, tenggorokan agak kurang mendukung ya untuk hari ini. CTRA closing di angka 860, yaitu kembali lagi ke area sideways sebelumnya. Area sideways sebelumnya yaitu di rank angka, sebentar saya coba garis, dari 980 hingga 860 ya, itu area sideways sebelumnya. Ternyata hari ini mampu masuk ke 860, yaitu di area sideways sebelumnya. Sebenarnya kemarin sudah naik dengan volume yang melejit ya, volume pembelian yang melejit. Namun hari ini ternyata di bawah koreksi, tetapi tidak breakdown dari area sideways-nya, yaitu tidak breakdown dari 860 closingnya. Jika dilihat dari stochastic RS-nya sudah mengalami golden cross, kemudian jika dilihat dari MACD-nya pun sudah mengalami golden cross. Dan jika dilihat dari price-nya, yaitu harganya, tidak satu irama dengan MACD, di mana price mengalami penurunan. Ya, saya coba ganti dengan warna putih. Kemudian MACD-nya mengalami kenaikan. Menurut saya ini biasanya saya sebut dengan istilah bullish divergent ya. Bullish divergent. Yang mana bullish divergent itu potensinya adalah untuk naik. Potensinya seperti itu. Dan hari ini closing di angka 860, masuk kembali ke area sideways-nya. Mungkin koreksinya ini koreksi wajar ya menurut saya. Dan jika besok mampu breakout dari 910, maka ada potensi untuk menutup gap down ya di angka 930 920 ya. Jika besok mampu breakout dari 910, ada potensi untuk menutup gap down sebelumnya, yaitu di rank 920 hingga 930 ya. Oke, untuk CTRA seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BGTG. Saham BGTG. Saham BGTG hari ini closing di angka 224 ya. Ini membentuk pola, kalau saya menyebutnya pola inverted cup handle ya, yaitu cup handle yang terbalik. Ini handle-nya, kemudian ini cup-nya ya. Oke, dan hari ini breakdown dari supportnya yaitu 240. Breakdown dari 240. Jika besok melanjutkan penurunan, maka ada potensi untuk menutup gap up di 220 hingga 216. Jadi ada potensi turun ke 220 hingga 216, menutup gap up yang sebelumnya dibentuk ya. Dan jika dilihat dari MACD-nya mengalami dead cross ya, sudah mengalami dead cross, namun dua sinyal MACD masih di atas histogramnya. Kemudian dari stochastic RSI-nya sudah jenuh jual ya. Menurut saya ada potensi turun ke 216 ya, kemungkinan selanjutnya ada perlawanan dari dari pembeli ya. Kemungkinan ada potensi untuk terjadi perlawanan, turun ke 216 kemudian naik kembali. Ya, naiknya seberapa? Ya, menurut saya di rank-rank sini lah, rank terdekat ya. Ya. Terdekatnya di sini di 226 hingga dari 224 hingga 226 jika mengalami penurunan hingga 216 ya. Kemungkinan besok potensinya itu ada potensi untuk menutup gap down, gap up, maaf. Kemudian selanjutnya yaitu saham BNGA. Saham BNGA. Saham BNGA closing di angka 950 ya. Ini sudah saya pernah bahas ya. Ternyata sebelumnya membentuk pola inverted head shoulder. Namun sudah sempat breakout di tanggal berapa ini? Breakout dari resistance 995. Ternyata sempat menyentuh sampai 1075 ya. Kemudian turun, dan ini adalah supportnya ya, support
koreksinya. Koreksi wajar menurut saya, ya, batas koreksi wajarnya hingga 935. Jika 935 ini di breakdown, ya sudah, maka ada potensi penurunan selanjutnya di 900. Namun jika belum di breakdown, pergerakannya akan di area ini 935 hingga 995, dan bagusnya jika 995 di breakout, ya. Seharusnya target dari BNGA karena membentuk pola inverted hand shoulders, maka ada potensi sebenarnya ke 1125, ya. Namun bisa gagal target tersebut jika breakdown dari 935, ya. Menurut saya ya wait and see dulu. Jika terjadi breakout dari 995 dengan volume yang melejit, itu bisa masuk, ya, tapi dengan stop loss yang ketat. Kemudian jika breakdown dari 935, maka potensi penurunan selanjutnya adalah di 900, ya. Oke, coba kita lihat dari Stochastic RSI-nya sudah hendak akan jenuh jual, ya. Kemudian dari MACD-nya golden cross sedikit, ya, tapi masih di atas MACD, dua sinyal di atas histogramnya, dua sinyal MACD tersebut, ya. Ya, menurut saya seperti itu. Jika breakdown dari 935 ada potensi turun ke 900. Namun jika breakout dari 995, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga ke 1125. Itu jika pola inverted head and shoulder-nya sah, yaitu breakout dari 995 dan tidak breakdown dari 935. Oke. Menurut saya seperti itu untuk BNGA. Selanjutnya yaitu saham kota. Saham kota. Oke. Hari ini kota closing di angka 220, ya. Oke, saya coba gambar dulu, ya. Sebenarnya ini dari ini membentuk pola inverted head and shoulder, ya. Ini dia. Oke, di tanggal berapa ini? Tanggal 5 Agustus mengalami breakout, kemudian tanggal 10 Agustus mengalami pullback dan mulai rebound kembali dari 12 Agustus hingga hari ini, ya. Kalau dari pola inverted head and shoulder ini secara teoris target kenaikannya adalah sama tinggi dengan ini, ya. Target kenaikannya seperti itu kalau pola inverted head and shoulder, ya, yang saya tahu. Oke, sebentar saya perbaiki. Oke, nah ini dia. Kalau dari target terbentuknya pola inverted head and shoulder, maka targetnya adalah kenaikannya sama tinggi dengan headnya ini, ya, sama tinggi dengan headnya ini. Kalau diukur maka targetnya adalah di angka 256, ya. Kebetulan di situ ada gap up yang belum ditutup, gap down yang belum ditutup, yaitu di rank angka 2 berapa ini? Di rank angka 244 hingga 260, ya. Dan di sini juga ada MA90 yaitu di 224. Jika 224 tersebut di breakout dengan volume yang lumayan melejit, maka menurut saya potensi kenaikan ke 256, target yang seharusnya dicapai adalah, ya, mungkin bisa terjadi, ya, jika mampu breakout dari 224, yaitu tepatnya di MA90-nya, ya. Ya, teman-teman kalau sudah punya barang bisa TP di angka 256, ya. Tapi kalau sudah merasa cukup, ya TP sebelum 256 pun tidak masalah, ya. Untuk kota seperti itu. Oke, jika dilihat dari Stochastic RSI-nya juga sudah mengalami jenuh beli, ya. Besok kalau diberi kesempatan hingga menyentuh 256, menurut saya itu kesempatan untuk TP, ya. Dan MACD-nya, dua sinyal MACD sudah berada di atas histogramnya. Kalau teman-teman punya barang di area di angka 176, ya bisa pasang trailing stop, ya. Untuk kota seperti itu. Selanjutnya yaitu saham BHIT. Saham BHIT. Saham BHIT hari ini closing di angka 90, tepat di atas demand, ya, tepat di supportnya, ya, tepat di area demandnya.
Jika di breakdown 90 maka ada potensi ke 82 ya. Itu merupakan area demand yang menurut saya lumayan kuat ya. Jika itu di breakdown 82 di breakdown, maka potensi selanjutnya turun ke 76 ya. Namun jika mampu bertahan di area demand-nya ini, di atas area demand ini, ya mungkin akan bergerak sideways dulu di rank ini. Oke, jika selanjutnya mampu breakout dari 95, ada potensi ke 100 ya. Dan tepat pula di sini ada support trendline channel uptrend-nya ya. Jika support trendline support channel uptrend-nya ini di breakdown, ya ada potensi ke 82. Dan waspada jika 82 di breakdown ya, ada potensi akan turun lebih dalam. Selanjutnya jika dilihat dari stochastic RSI-nya belum ada indikasi golden cross, kemudian dari MACD sudah terjadi dead cross, namun dua sinyal MACD masih berada di atas histogram MACD ya. Menurut saya seperti itu untuk saham BHIT. Selanjutnya itu saham Antam. Saham Antam. Oke, saham Antam hari ini closing di angka 2270 yang mana hari ini sudah menutup gap up sebelumnya, yaitu sehingga terjadi penurunan yang dalam. Hari ini turun dengan volume penjualan yang tinggi ya, dengan volume penjualan yang melejit. Hati-hati jika besok mengalami breakdown dari 2270 ya. Hati-hati jika besok mengalami breakdown dari 2270, maka ada potensi turun ke 2240 terdekatnya ya. 2240 terdekatnya. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya sudah ya, ini sudah terlihat golden dead cross ya. Kemudian dari MACD-nya, dua sinyal MACD sudah di bawah histogram MACD-nya. Maka menurut saya ada potensi besok mengalami lanjut turun ya. Ya, terdekatnya di 2240. Terdekatnya di situ. Oke, selanjutnya untuk saham Zinc, ZINC ya. Oke, sebentar. Zinc hari ini closing di angka 130 ya, sudah breakdown dari area sideways-nya. Area sideways-nya yaitu di rank angka 135 hingga 156. Kemarin tanggal 18 Agustus sudah breakdown, kemudian hari ini dilanjutkan penurunannya ya, closing di angka 130. Jika besok beri breakdown dari 130, maka potensi selanjutnya adalah turun hingga ke 127. Bahkan ada potensi ke 123 ya. Namun jika mampu breakout dari 135, menurut saya itu bagus ya. Jika mampu closing dari 135, kemungkinan pergerakannya akan di rank 141 hingga 135 ya. Jika mampu kembali lagi masuk ke area sideways sebelumnya. Oke, jika dilihat dari stochastic RSI sudah mengalami jenuh jual. Kemudian dari MACD-nya, dua garis MACD, dua sinyal MACD berada di bawah histogram MACD ya. Semoga saja besok mampu breakout ya dari 135. Namun jika tidak mampu breakout, kemungkinan potensi turunnya masih berlanjut, terdekatnya di 127 hingga 126. Oke, untuk zinc seperti itu. Selanjutnya yaitu saham IMJS. IMJS ini sudah saya pernah share ya di grup WA saya, yaitu tanggal 13 Agustus 2021. Cuman untuk IMJS ini saya ingin membahasnya berdasarkan time frame weekly saja ya. Oke, saya lihat. Oke, saya pernah share IMJS ini ketika di harga 340-an ya, 340. Saya share di grup WA saya, kemudian saya bilang ke teman-teman bahwasanya teman-teman boleh nyicil, boleh buy cicil di angka garis putus-putus warna kuning ya. Di 338, kemudian di 314 dan 290. Jika itu terjadi penurunan, maka boleh cicil buy di angka-angka tersebut. Dan benar ternyata pekan ini mengalami penurunan ya, penurunan di angka sampai 298 ya.
Dan target kenaikannya yaitu di 396 terdekatnya. Dan ternyata hari ini disentuh hingga menyentuh angka 402 kalau tidak salah tadi ya. Dan kalau teman-teman mengikuti ini trade planning ini yang saya buat, maka teman-teman sudah bisa profit kisaran nih dia 19% ya. Itu jika teman-teman buy di angka 338 ya, sudah bisa profit 19%. Namun jika teman-teman ikut cicil di garis kuning putus-putus ini ya, ada potensi profit hingga 35% sebenarnya ya. Selamat yang sudah cuan ya, yang sudah cuan dari MJS yang saya share sejak tanggal 13 Agustus 2021 di grup WA ya. Apakah akan berlanjut naik? Oke, jika besok tidak breakdown dari 350, menurut saya pekan depan masih ada potensi naik ya. Menurut saya pekan depan masih ada potensi naik. Sebentar saya cek. Oke, stokastik RSI-nya sudah mengalami golden cross, kemudian MACD-nya pun mengalami golden cross. Dua garis sinyal MACD hendak akan menuju ke atas histogramnya ya. Jadi menurut saya jika tidak mengalami breakdown dari 300 ini tidak mengalami breakdown dari 350 besok Jumat ya, maka menurut saya besok pekan depan ada potensi melanjutkan kenaikan kembali ya, minimal 396 hingga 428 ya. Ini untuk jangka panjangnya saja ya, jangan terlalu diikuti ya, karena ini hanya trade plan pribadi dan saya coba share ke teman-teman di grup WA, ternyata memang benar hari ini mengalami kenaikan ya. Oke, untuk IMJS saya rasa cukup ya. Selanjutnya yaitu saham MDKI ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin bergabung di grup WA saya, silakan klik link grup WA-nya di link deskripsi ya, di deskripsi video ini ya. Silakan teman-teman bergabung, bisa diskusi sama-sama dan kita sharing sama-sama di grup tersebut ya. Oke, untuk MDKI hari ini closing di angka 202. Masih berada di range sideways kecilnya ya. Oke, sebentar saya ganti dulu. Oke. Ini time frame daily. Oke, untuk MDKI masih sideways ya di rank angka 200 hingga 234. Oke, ini merupakan rank sideways-nya ya, pergerakannya masih sideways. Jika mengalami breakdown dari 200, menurut saya terdekatnya akan mengalami penurunan hingga 188 ya, jika breakdown dari 200. Namun jika breakout dari 234, maka terdekatnya kenaikannya akan berlanjut ke 250. Itu untuk terdekatnya ya. Menurut saya ya wait and see ya, kalau mau beli buy on breakout ya silakan. Tapi hati-hati jika sudah breakdown dari 200, maka potensi penurunannya ke 188 ya. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya sebenarnya sudah jenuh jual ya. Sebenarnya sudah jenuh jual. Kemudian di MACD-nya, dua sinyal MACD masih di bawah histogram ya. Masih di bawah histogram, belum ada indikasi terjadinya golden cross ya. Untuk MACD seperti itu ya. Jika breakdown dari 200 itu pertanda tidak bagus, namun pergerakannya masih akan sideways jika tidak breakdown dari 200. Oke, saham selanjutnya adalah saham terakhir yaitu BSIM. BSIM hari ini closing di angka 1160 ya. Pergerakannya masih sideways di rank 1000 hingga 1270 ya. Jika mampu breakout dari 1270, maka potensi kenaikannya berpotensi resisten selanjutnya itu di 1365. Jika mampu closing breakout dari 1270, namun disertai dengan volume yang melejit. Target kenaikan terdekatnya di 1365. Namun jika breakdown dari 1000, maka ada potensi untuk turun menutup gap up yaitu di 920 hingga 890. Jika dilihat dari stokastik RS-nya sudah mengalami golden cross, namun di MACD-nya terjadi dead cross ya. Terjadi dead cross.
Nah, jadi menurut saya teman-teman bisa buy di menurut saya bagusnya ya amannya buy on breakout dari 1070. Namun jika breakdown dari 1000 itu kurang bagus. Dan dilihat dari candle dua terakhir ya, dua candle terakhir ini terjadi bearish engulfing ya. Bearish engulfing yang mana potensi penurunan masih berlanjut ya, minimal ke 1120 turunnya ya, masih di range sideways ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk analisa teknikal 20 saham ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru nonton channel ini yang belum bergabung di WA Group, silakan bergabung dengan cara mengklik link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Kita bisa berbagi sharing di grup WA saya bersama teman-teman lainnya, dan juga teman-teman bisa rekomendasi saham apa yang ingin dianalisa ya. Oke teman-teman, untuk membantu membangun channel ini saya membutuhkan saran dan kritik yang membangun, serta teman-teman jika ingin mendapatkan update postingan video saya mengenai analisa teknikal saham, silakan izinkan jari teman-teman untuk klik subscribe, kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat. Sekali lagi saya disclaimer on bahwasanya saya tidak merekomendasikan buy, saya tidak merekomendasikan sell. Video ini hanya bersifat berbagi analisa. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.